Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Sari Rahmadani, Stambuk S1 B1 18036. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan beberapa poin-poin penting yang ada pada etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentunya, setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjalankannya sebagai pedoman dalam bekerja. Berikut penjelasan lengkap etika bisnis yang akan dijelaskan beberapa teman saya. Perkenalkan, nama saya Elma Emelsita, Stambuk S1 B1 18030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama yaitu etika bisnis menurut Velasquez. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana yang diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Yang kedua, menurut Bertens. Bertens menyatakan bahwa etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari etika bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa etika bisnis itu sangat diperlukan oleh para pengusaha muda dan pengusaha tua yang sudah lama terjun langsung dalam dunia bisnis mereka. Jadi tujuan dari etika bisnis adalah memberikan kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan terhadap pelaku usaha atau pengusaha untuk menjalankan good business dan tidak menjalankan monkey business dan dirty business. Menurut saya itu seperti itu. Dan contoh bisnis yang menerapkan etika bisnis adalah bisnis itu tidak merugikan bisnis-bisnis lain, dan bisnis itu menaati peraturan hukum yang berlaku dalam suatu daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriana, Stambuk S1 B1 18032. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama. Pengusaha biasanya menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting untuk dilakukan agar menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Namun, jika nama Anda terlalu panjang untuk diucapkan, Anda dapat menyingkatnya sedikit. 2. Berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat perkenalkan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Namun, jika keadaannya tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda bisa sedikit membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa Anda memiliki nilai positif dan juga memiliki citra yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah, NIM S1 B1 18035. Baiklah, saya akan menambahkan dua contoh dari etika bisnis. Contoh yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih. Ketika menghadiri suatu pertemuan bisnis, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Namun, jangan mengucapkan terima kasih dengan sangat berlebihan, karena jika terlalu berlebihan, maka rekan bisnis Anda akan berpikir bahwa Anda sangat memerlukan bantuan dari mereka. Kemudian, setelah pertemuan selesai, ada baiknya Anda mengirimkan pesan dan ucapan terima kasih melalui email. Kemudian, contoh yang kedua adalah membayar tagihan ketika mengundang.
Pertemuan kantor biasanya dilakukan di luar kantor, misalnya di kafe atau di restoran. Nah, sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya jika Anda yang membayar tagihan tersebut. Namun, jika rekan kerja Anda menolak dengan alasan bahwa dia adalah seorang laki-laki dan Anda adalah seorang perempuan, maka Anda harus tetap membayarnya dan katakan bahwa perusahaan akan menggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlin, stambuk B1 B1181034. Jadi sini saya akan menjelaskan manfaat etika dalam berbisnis. Manfaat etika dalam berbisnis yang pertama yaitu pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak dapat memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap pelaku bisnis dapat membentuk jati diri perusahaan sehingga dapat berdampak cukup besar bagi perusahaan, seperti matangnya konsep bisnis perusahaan sehingga dapat membuat bisnis berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu suasana persaingan yang sehat. Persaingan bisnis yang ketat baik yang terjadi pada internal maupun eksternal perusahaan, hal tersebut dapat diatasi dengan sehat apabila memiliki kesadaran bisnis, memiliki kesadaran etika bisnis yang baik, serta bertanggung jawab dengan baik saat menjalankan suatu bisnis. Yang keempat yaitu sikap percaya diri. Dengan adanya sikap percaya diri antara individu akan membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu kepentingan bersama. Dengan kesadaran etika tiap individu dapat membuat pelaku bisnis lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajeni, stambuk E1 B1181033. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya. Pertama, mementingkan keperluan pribadi. Sikap serakah yang dimiliki seseorang dapat menjadikan ia rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang ia inginkan, sehingga bisa saja ia melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Demi memuaskan keinginannya, ia tidak akan memperdulikan apa yang ia lakukan, apakah itu merugikan perusahaan maupun masyarakat. Kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Seiring berjalannya waktu, persaingan dalam dunia bisnis semakin keras. Seringkali hal ini membuat perusahaan harus berpikir keras dalam mempertahankan usaha dan labanya. Untuk tetap dapat mendapatkan laba yang diharapkan, perusahaan harus menekankan biaya produksi serendah mungkin. Dan bisa saja bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah bahan-bahan yang tidak dapat untuk dipakai. Ketiga, pertentangan antara nilai perusahaan dengan perorangan. Masalah ini sering muncul ketika suatu perusahaan ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan metode-metode baru yang belum disosialisasikan sebelumnya, sehingga para pekerja tidak menerima hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda, stambuk S1 B1181031. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. Yang kedua, prinsip keadilan atau keseimbangan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis, contohnya upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain. Dan yang ketiga, prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.